Pernahkah kalian berpikir kenapa harus menghabiskan waktu setidaknya 12 tahun untuk sekolah? Ketika sekolah justru banyak urun kasus dalam berita kekerasan. Entah itu dilakukan sesama siswa, senior kepada junior, guru kepada murid, murid kepada guru. Yakinkah pendidikan di sekolah kita ini masih baik-baik saja ketika bullying masih saja terjadi di mana-mana? Ada apa sebenarnya dengan pendidikan kita? Apakah ia sedang baik-baik saja? Kembali lagi di podcast Bicara Pendidikan dengan aku Dinda. Ya, seperti janji yang kemarin di episode yang kedua, aku akan membahas permasalahan yang cukup meresahkan akhir-akhir ini. Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di berbagai penjuru dunia. Chaos banyak terjadi di mana-mana. Disadari atau tidak, perilaku masyarakat kita ini bisa dilihat loh dari wajah pendidikan kita. Ketika masyarakat kita sedang tidak baik-baik saja, berarti bisa dilihat apakah pendidikan kita juga tidak baik-baik saja. Di episode ketiga ini aku mau bahas tentang 3 alasan pendidikan di sekolah sedang tidak baik-baik saja. Terinspirasi dari buku yang masih aku baca sama seperti di episode kedua kemarin, yaitu Pendidikan Nasional dalam Reformasi Politik dan Kemasyarakatan, dan juga didukung oleh berbagai sumber bacaan online. Dan yang tidak kalah penting adalah pengalaman pribadi aku ketika bekerja di salah satu NGO yang bergerak di bidang transformasi pendidikan di Yogyakarta bernama Gerakan Sekolah Menyenangkan, yang sangat-sangat membantu perspektif aku tentang permasalahan pendidikan. Oke, langsung saja yang pertama. Pendidikan di sekolah kita sedang tidak baik-baik saja karena kita semua tengah terkungkung oleh yang namanya standarisasi. Ya, mungkin beberapa dari kalian yang sedang mendengarkan ini, jika kalian adalah guru, kalian mungkin sangat familiar dengan yang namanya standarisasi. Atau kalau misalnya kalian bukan guru dan belum familiar, ya akan aku jelaskan. Jadi standarisasi ini sebenarnya netral ya. Artinya ya sebenarnya sebuah kebutuhan agar sistem dapat berjalan berjalan dengan dan terkontrol dengan baik. Jadi ini adalah sebuah kebutuhan agar sistem dapat berjalan dengan baik ya. Nah, karena tujuan akhir dari adanya standarisasi ini adalah untuk menjamin mutu dalam sebuah institusi. Ya, bisa dibilang dengan kalimat sederhananya itu, standarisasi adalah upaya minimal yang harus dicapai oleh institusi-institusi agar kualitas dan proses sistem dalam sebuah institusi itu bisa terpantau dan terdata. Jadi itu tadi, sistem tidak bisa berjalan atau sistem tidak bisa termonitor jika tidak ada standarisasi ini. Lalu kalau ini adalah sebuah kebutuhan, apa masalahnya? Nah, masalah itu muncul ketika standarisasi di dalam prosesnya membuat orang-orang di dalamnya kehilangan kesadaran. Gimana tuh kehilangan kesadaran? Artinya orang-orang di dalam sistem itu terkungkung atau sangat terpancang untuk pemenuhan standar aja. Apalagi ini di institusi pendidikan, bandingannya atau tandingannya itu adalah tujuan pendidikan itu sendiri. Ketika terlalu terkungkung, terlalu terpancang pada pemenuhan standar, maka makna dan tujuan pendidikan itu sendiri sulit banget untuk tercapai. Apa itu tujuan pendidikan?
Kalau kita ingat-ingat di pembahasan di episode kedua kemarin, pendidikan itu adalah tentang membangun pengetahuan dan juga memetik kebijaksanaan. Jadi, ya, akan selalu ada dilema ketika sebuah proses pendidikan itu diinstitusikan. Makanya dari awal aku bilang pendidikan dan sekolah itu sangat berbeda. Karena ya, proses pendidikan itu adalah proses yang panjang ketika itu bertemu dengan kebutuhan untuk standarisasi yang memang terpacu oleh jangka waktu tertentu untuk dinilai. Ini akan ada dinamikanya tersendiri begitu. Cuma kalau kita berusaha untuk memahami apa yang dialami oleh mereka, oleh orang-orang yang ada di dalam sistem dalam hari ini adalah guru-guru kita sendiri, kepala sekolah, para pengawas, birokrat-birokrat pendidikan. Jika kita put our foot in their shoes, ini dinamika yang akan selalu terjadi di sebuah institusi. Dan tantangan bagaimana orang-orang yang ada di dalam institusi tersebut, ada yang di dalam sistem tersebut, mempertahankan kesadarannya. Dan itu bukanlah sesuatu yang mudah. Ketika aku bertemu dengan guru-guru, kepala sekolah, pengawas, tidak semua memang, tapi kebanyakan dari mereka mindset pendidik banyak yang masih terjebak dengan standar-standar ini. Lalu, apa dampaknya terhadap anak-anak? Mereka datang ke sekolah tidak sepenuhnya belajar, itulah dampaknya. Kalau bahasa yang agak kritis, siswa menjadi objek. Kenapa bisa menjadi objek? Nah, ini kalimat yang sering kita dengarkan ya. Siswa hanya menjadi objek pembelajaran. Nah, tapi apa sebenarnya makna siswa menjadi objek pembelajaran itu sendiri? Kalau dari buku yang aku baca, sebenarnya kebutuhan kita untuk belajar itu adalah proses untuk kita menjadi manusia yang utuh. Apa makna menjadi manusia yang utuh itu? Menjadi manusia yang utuh artinya manusia yang penuh dengan kesadaran. Oke, lalu bagaimana kesadaran manusia awalnya bisa terjadi? Awal mula manusia bisa penuh kesadarannya itu terpantik dengan rasa penasaran yang ia miliki dan muncul dari dalam dirinya sendiri. Jadi kata kuncinya itu rasa penasaran, kesadaran, proses menjadi manusia yang utuh. Bayangkan ketika misalnya aku waktu sekolah sebenarnya punya rasa-rasa penasaran yang ada di dalam diri berdasarkan pengalaman-pengalamanku sendiri. Datang ke sekolah, pada saat suatu waktu sebenarnya aku sedang penasaran terhadap sesuatu hal. Tetapi karena aku waktu itu belajar sudah tersistem, sudah terjadwal, dan juga sudah didesain berdasarkan kurikulum yang sudah ditetapkan di awal-awal semester, aku yakin guru pasti lebih memilih untuk menjalankan jadwal pelajaran yang ada gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Rasa penasaranku sebagai anak itu tidak terpenuhi. Itu yang terjadi. Ketika proses pendidikan tidak berfokus pada membangun kesadaran, tetapi malah terlalu terpancang dengan standar-standar, ya jadinya proses pembelajaran itu tidak utuh. Dampaknya kepada anak ketika ia dewasa adalah karena kesadaran itu tidak penuh, akhirnya ya kita sangat mudah untuk terombang-ambing, tidak tahu apakah pengalaman yang kita alami itu memberikan dampak apa terhadap diri kita. Sehingga sangat mudah sekali kita sebagai individu
termakan oleh hoaks, disinformasi, dan lain sebagainya. Dan disinilah awal mula proses pendidikan yang tidak baik-baik saja terjadi di sekolah-sekolah kita. Oke, sekarang alasan yang kedua. Pendidikan di sekolah kita sedang tidak baik-baik saja karena pendidikan kita terlalu fokus mengajarkan tentang individualisme sehingga lupa untuk mengajarkan tentang pentingnya berkomunitas, bermasyarakat, dan berkebudayaan. Aku paham alasan yang kedua ini akan menimbulkan mungkin sedikit atau banyak perdebatan karena selama ini pemahaman kita akan individualisme menurutku agak sedikit kabur. Ada yang menyamakan individualis dengan egois, padahal belum tentu seperti itu. Jadi akan coba aku jelaskan dengan sebaik mungkin. Jujur, aku sekarang sedang ada di masa ada kebutuhan untuk mengenal identitasku sebagai komunitas secara lebih dalam. Kenapa? Karena aku merasa itu part of pencarian jati diri. Aku dididik oleh ibuku dan bapakku yang memang akar budaya mereka itu dari Jawa dan Sumatera. Sehingga aku terdidik dengan nilai-nilai seperti itu dalam sehari-harinya. Jadi aku ingin memahami budayaku juga. Selain itu, aku juga ada kebutuhan untuk terkoneksi dengan masyarakat karena aku merasa perlu untuk merawat masyarakatku. Kenapa? Jawabannya simpel. Aku akan melahirkan generasi masa depan dan generasi masa depan aku akan tumbuh dewasa yang ada di suatu waktu itu tanpa aku. Entah itu aku meninggal atau aku memang sedang tidak berada dengan generasi, artinya dengan anakku seperti itu. Nah, aku khawatir ketika generasi penerusku hidup itu berada di komunitas yang sedang tidak baik-baik saja dan tidak mendukung perkembangannya. Nah, dari kebutuhan-kebutuhanku ini, aku melihat ketika aku berusaha untuk memperdalam kesadaranku sebagai manusia, aku ada kecenderungan untuk berkomunitas, bermasyarakat, dan berkebudayaan. Dan ini sangat berbalik dengan yang aku rasakan dan pelajari selama di sekolah. Nah, tapi sebelum aku menjelaskan yang ada di sekolah, aku mencoba untuk menjelaskan itu tadi kan karena individualisme ini dipahami secara kabur, aku ingin menjelaskan tentang individualisme ini terlebih dahulu. Jadi setelah aku pelajari lagi, individualisme ini bagaikan pisau bermata dua. Berdampak baik jika ekosistemnya mendukung dan berdampak sebaliknya jika ekosistemnya tidak mendukung. Individualisme itu sebenarnya adalah sebuah paham, karena isme paham, yang berkeyakinan bahwa kemerdekaan individu, kebebasan diri, yang bertanggung jawab tentunya, itu lebih utama. Jadi keputusan kita terhadap sesuatu tidak boleh diikut campuri oleh masyarakat, negara, atau komunitas lain. Maka dari itu konsep-konsep tentang persamaan hak, kesetaraan, kebebasan berpendapat, kemerdekaan diri dapat muncul karena asumsi dasarnya adalah individualisme ini. Somehow tidak ada yang masalah kan dengan konsep-konsep di atas? Konsep-konsep di atas, bro. Oke, lanjut. Ini ketahuan ternyata aku recordingnya sambil membaca. Oke, lanjut. Nah, tapi konsep-konsep yang aku sebutkan tadi itu dalam perkembangannya mendapat kritik. Karena di dalam kehidupan bermasyarakat, kita nggak bisa lepas dengan yang namanya konteks kebudayaan. Sekarang aku mau tanya, gimana caranya kita bisa tetap mengutamakan kebebasan diri di tengah diri ini juga sebenarnya terbentuk oleh interaksi kita dengan sosial,
dan budaya dari komunitas masyarakat kita. Nah, ini dilemanya atau perdebatannya ada di situ. Nah, kaitannya perdebatan ini dengan pendidikan di sekolah yang sedang tidak baik-baik saja ini gimana? Karakter yang paling kentara atau yang paling benar-benar terasa tertanam di sekolah mungkin jiwa kompetisi yang tinggi sebagai dampak ya dari individualisme itu tadi. Ketika anak-anak ternyata memiliki pace belajar yang berbeda, daya juang yang berbeda, faktor sosioekonomi yang berbeda, dan di kelas mereka tertanam untuk berkompetisi aja tanpa ditanamkan juga rasa-rasa empati atau memikirkan bahwa mereka itu sebenarnya berada dalam suatu kelompok komunitas, ini akan sulit. Kompetisi ini biasanya diwujudkan dalam nilai ranking. Itu yang paling banget kentara. Padahal tempat untuk ranking itu hanya bisa untuk satu orang. Jika semua anak dengan latar belakang, minat bakat yang berbeda-beda, tetapi yang dikompetisikan ada di mata pelajaran itu saja, dampak yang muncul adalah perbedaan kelas, minim empati, ambisius tanpa alasan. Nah, ini yang aku sebut dengan pisau bermata dua. Apa yang terjadi jika anak-anak berkarakter seperti ini tumbuh dewasa nantinya? Ketika mereka diharuskan untuk berinteraksi dengan masyarakat, ya yang terjadi adalah permasalahan sosial sulit untuk diselesaikan dan ini pasti akan berdampak pada individu. Karena secara langsung ataupun tidak langsung, individu akan terkoneksi dengan masyarakatnya. Lanjut poin yang terakhir. Pendidikan kita sedang tidak baik-baik saja karena pemikiran kita yang terlalu mengkotak-kotakan ilmu. Gimana itu maksudnya? Disadari atau tidak, kita sering sekali membedakan ilmu dan menganggap pemilihan studi itu harus linear. Kalau nggak linear, dianggap aneh dan bahkan salah jurusan. Kayak aku ini maksudnya. Tapi kalau aku boleh curcol sedikit dan memberikan pendapat based on pengalaman aku ini, ternyata semakin dalam dan serius kita memikirkan suatu ilmu, semakin gak ada sekat kok antara ilmu pengetahuan dan juga dirimu akan semakin menjadi apa yang kita inginkan. Itu sih yang aku rasakan. Nah, mungkin for your information, aku ini adalah seorang lulusan S1 Ilmu Hubungan Internasional, tetapi memutuskan untuk berkecimpung di dunia pendidikan karena aku punya concern di sana. Jadi bekerja di tempat di bidang pendidikan dan juga rencananya untuk studi ke depannya juga pendidikan. Oke, back to the topic. Nah, selama kita sekolah, kita sering gak sih beda-bedain antara ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial? Ilmu pengetahuan alam itu untuk belajar tentang hal-hal yang berkaitan dengan logika kritis. Ilmu IPS itu ilmu yang mempelajari tentang masyarakat dan nilai-nilai kemanusiaan. Dan seni itu adalah ilmu yang mempelajari tentang emosi dan rasa. Nah, ini adalah perbedaan atau sekat-sekat yang kita buat sendiri tentang ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan juga seni. Yang menurutku ini terlalu menggeneralisir gitu. Apakah artinya anak-anak IPS tidak menggunakan logika kritis dalam pembelajarannya gitu.
Padahal kalau misalnya pengalaman aku di ilmu sosial, di ilmu hubungan internasional itu, kita harus dengan sangat bisa diusahakan untuk mempunyai logika kritis ini, karena ini adalah ilmu yang abstrak, tidak bisa kita lihat lihat secara kita lihat ada permasalahan sosial, tetapi permasalahan sosial itu sangat abstrak. Jadi abstrak thinkingnya harus sangat jalan. Misalnya seperti itu. Nah, dalam salah satu tulisan yang ditulis oleh Paul Suparno, sebenarnya dunia pendidikan kita itu pada suatu waktu kita pernah menyadari kalau kita tuh kurang dalam mengembangkan pendidikan nilai dan pendidikan kebudayaan. Tapi solusinya adalah menambah pelajaran baru untuk mendukung pendidikan nilai dan pendidikan kebudayaan itu. Dihadirkanlah pelajaran agama agar siswa menjadi lebih baik, dan pelajaran seni untuk menanamkan nilai-nilai keserasian dan sopan santun. Nah, berarti kan pada waktu itu kita berpikir bahwa mapel-mapel yang ada seperti matematika, fisika, kimia, biologi, bahasa, ilmu sosial, kewarganegaraan, itu berarti belum bisa ya menanamkan nilai-nilai kebaikan dan juga nilai-nilai kebudayaan. Nah, itu sih kalau aku lihat dari tulisan yang ditulis oleh Paul Suparno ini, pemikiran yang terkotak-kotakan itu secara tidak sadar sangat mengakar gitu. Bahkan ini berkaitan dengan para pembuat keputusan atau orang-orang yang berpendapat dari orang-orang yang berkecimpung langsung di dunia pendidikan pun berpikirnya seperti itu gitu. Berarti ya sangat masalah sekali. Nah, gawatnya lagi ketika pelajaran agama dan seni ini ditambahkan, bukannya semakin menjadi solusi gitu, tetapi ini justru menambah beban siswa karena hal yang harus dipelajari oleh siswa lebih banyak. Nah, ini juga agak aneh menurutku, karena dan aku paham kenapa ini bisa terjadi, karena pelajaran yang ada yang ditambahkan agama dan seni itu tadi orientasinya atau pelaksanaannya itu bukan untuk mengembangkan pendidikan nilai dan pendidikan kebudayaannya, tetapi sama saja lebih ke aku dulu belajar agama dan belajar seni untuk akhirnya yang dinilai adalah ujian tengah semester atau ujian akhir semesterku. Jadi sama saja gitu, lebih ke kognitif dari ilmu agama dan ilmu seni. Jadi wajar aja kenapa ini justru malah membebankan siswa. Tetapi di kurikulum 2013 sebenarnya ternyata setelah aku berinteraksi dengan guru dan juga mempelajari lagi tentang kurikulum 2013 ini, sebenarnya sudah mengarah ke pembelajaran yang holistik atau yang terintegrasi, tidak terlalu memisah-misahkan. Hanya saja kita masih struggle dalam implementasinya, karena tapi permasalahan pemikiran yang terlalu terkotak-kotakan itu bukan hanya permasalahan di level teknis gitu, tapi ini adalah di level pemikiran paradigma. Dan ini membutuhkan effort yang sangat besar dan panjang dalam upaya memperbaikinya, begitu. Nah, apa dampaknya terhadap anak? Ya, namanya juga ini tidak sesuai dengan kodrat manusia ya. Yang ada ya kita berkembang dengan tidak utuh. Dampak yang paling kentara, at least di aku sendiri. Sulit banget untuk menangkap suatu persoalan itu secara menyeluruh. Butuh effort yang lebih besar. Misal di tempat pekerjaan. Di tempat pekerjaan itu permasalahan kan sangat kompleks ya. Dan satu fakta itu akan berkaitan dengan fakta yang lain.
Nah, karena pemikiran kita itu udah terlanjur mengkotak-kotakan, maka sulit untuk kita bisa mengkaitkan fakta-fakta yang ada. Jadi yang terjadi adalah pas rapat ada raganya, tapi pikiran kemana-mana karena nggak paham dengan apa yang dibahas karena terlalu kompleks. Nah, ini adalah permasalahan yang terjadi di dunia ketenaga kerjaan di Indonesia. Yang mungkin kalau misalnya aku ada kesempatan, aku akan membahas ini di episode kedepannya. Akibatnya lagi, ketika kita sudah dewasa, itu tadi baru tentang keputusan ini ya, di pekerjaan atau keputusan kantor gitu ya. Ini juga berdampak ke keputusan hidup kita yang cenderung tidak seimbang atau sulit untuk fleksibel dan cenderung berpikir itu sempit. Makanya dampaknya kita mudah sekali termakan hoaks dan polarisasi bisa kenceng banget, dan antara aku dan kamu itu sangat berbeda, sangat terpisah. Karena ya ini, pemikiran kita terlatihnya untuk membeda-bedakan aku dan kamu, ini dan itu, ini bukan itu bukan ini, dan lain sebagainya. Ya, itulah realita pendidikan kita yang aku yakin, seyakin-yakinnya bisa banget berubah untuk menjadi lebih baik. Nah, itu dia guys, 3 alasan pendidikan kita sedang tidak baik-baik saja. Wah, sudah nggak kerasa ini 26 menit aku berbicara di episode ketiga ini. Nah, mungkin untuk jadi closingnya aku nggak mau lama-lama. Nah, mungkin aku mau kasih sedikit alasan kenapa kita penting untuk memikirkan atau setidaknya menyadari hal ini. Karena menurutku pendidikan itu tidak hanya ranah tanggung jawab guru dan sekolah. Tapi pendidikan itu adalah tentang cara pikir kita dalam menghadapi tantangan hidup. Jadi ya pendidikan harus dimulai dari diri kita sendiri. Aku punya quotes untuk menutup podcast episode ketiga ini. Quotes ini sekaligus menjadi pesan utama di episode ini. Ketika hidup kita sedang tidak baik-baik saja, nasib kita masih bergantung pada diri sendiri. Tetapi ketika dunia kita sedang tidak baik-baik saja, nasib kita bergantung pada wajah pendidikan kita. Karena pendidikan adalah tempat pertama optimisme dan harapan masa depan dunia yang cerah ditumbuhkan pertama kali. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. I'm in love, but not with anybody.